panggil dulu Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Agang Saputra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, fadhol. Ya, bismillah, izin tanya. Ustaz. Naam, tafadhal. Antum kok nggak kelihatan videonya? Kan boleh dinyalakan videonya. Nah, fadhol. Langsung kan? Silakan. Sudah kedengaran? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin tanya, Ustadz, berkenaan dengan muamalah dengan bekerja nih Pak Ustadz. Nah. Anak kan sekarang masih bekerja di perusahaan swasta. Sudah ada keinginan sejak lama dengan ikut pelatihan Tintajir ini ingin berwirausaha. Tetapi sekarang masih sedang kebingungan dan kurang yakin lagi untuk memulainya. Dikarenakan sekarang istri sedang hamil dan kekhawatiran takut jika saya berwirausaha tetapi usahanya kurang atau kurang maksimal. Jadi untuk menafkahi istri atau anak yang akan lahir ini jadi masih terpikir terus gitu. Gimana caranya kita untuk ikhtiar dan lebih yakin lagi untuk memulai usaha gitu, Ustaz. Nah, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum jamaah. Ya, buat teman-teman yang kerja di perusahaan, yang perusahaan itu halal, ahlan wa sahlan. Nggak ada masalah dia terus menjadi pegawai sebenarnya. Tapi tetaplah berpikir untuk lebih maju lagi. Muslim itu, ya kalau bicara masa depan, dia berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari dunia ini untuk dibawa ke akhirat. Teman-teman yang jadi pegawai, silakan jadi pegawai. Tapi tetap berusaha untuk punya usaha lain, umpamanya ini dan itu yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Kemudian antum harus yakin, anak antum itu bawa rizki sendiri. Anak itu tidak makan rizki bapaknya. Karena ketika dia berumur 120 hari, udah ditulis rizkinya dia berapa. Karena bisa jadi tadi, ada orang yang kerja di perusahaan, di PHK dia. Istrinya mau lahiran, dia di PHK. Gimana terus Ustaz? Kata dia. Ya sudah, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat anak, kalau antum mamanya kerja di perusahaan, nggak harus antum keluar sekarang, kemudian baru memulai usaha. Tapi antum bisa mulai usaha dalam kondisi antum tetap menjadi pegawai. Tanpa menelantarkan tugas antum memulai usaha ini. Mungkin bukan antum yang menjalankan, mungkin cari partner tadi, cari kawan-kawan yang bisa usaha. Dia nggak punya pekerjaan, dia di PHK dari tempat kerjanya, antum masih kerja di perusahaan, dia di PHK. Bagaimana sekarang menggandeng dia untuk jadi partner ya, dalam usaha kecil-kecilan dimulai. Kemudian kalau bicara rizki, ingat, Allah sudah menetapkan rizki kita. Kita tinggal jalanin. Kita berdoa memohon kepada Allah SWT. Dan jangan khawatir dengan masa depan anak-anak. Kenapa? Karena mereka bawa rizki sendiri sebenarnya. Mungkin kalau antum melihat ya, teman-teman nih bagaimana kondisi mereka sebelum punya anak dan setelah punya anak. Ketika anak menikah nggak punya fulus. Akhirnya anak dikasih sama ibu waktu itu. Anak punya handphone, anak jual. Jangan bicara mobil. Nggak punya apa-apa sudah. Handphone akhirnya nggak punya. Setelah menikah, nol. Yang ada utang. Tapi ketika anak yang pertama lahir, rizki dia datang. Anak yang kedua lahir, rizki dia datang. Kenapa Ana sampaikan ini? Beberapa orang itu takut mau punya anak, karena menurut dia, rizki yang ada sekarang ini nggak cukup, Ustaz. Atau pas-pasan. Kalau nanti punya anak 2, Ustaz, gimana, Ustaz? Long ini anak 1 aja pas-pasan. Apakah antum nggak yakin tuh anak antum bawa rizki sendiri? Allah yang menetapkan. Tinggal bagaimana hati kita ini yakin bahwa Allah maha pemberi rizki.
Kemudian yang menjadi pegawai, yang menjadi pengusaha, tolong tetap ada tahapan-tahapan yang harus dilewatin. Kemudian nanti istikharah, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala selain bermusyawarah dengan teman-teman yang berkompeten dalam hal ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.